Pernahkah kamu ke pasar tradisional? Pernahkah kamu memperhatikan para pedagang mengelompokkan barang-barang dagangannya? Ada kelompok sayuran dan ada kelompok buah-buahan. Ada pula kelompok barang kebutuhan pokok dan lain-lain. Pernahkah kamu memperhatikan macam-macam hewan di sekitarmu? Ada hewan piaraan, ada hewan ternak, dan ada hewan liar. Masih banyak lagi aneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi, yang beragam jenis sifat serta ciri-cirinya. Untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup tersebut, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup tersebut dinamakan klasifikasi. Nah, pada bab ini, kamu akan mempelajari bagaimana makhluk hidup di muka bumi diklasifikasikan. A. Tujuan klasifikasi makhluk hidup. Tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan khusus atau lain klasifikasi makhluk hidup adalah sebagai berikut. 1. Mengelompokkan makhluk hidup ke dalam persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. 2. Mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. 4. Memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Klasifikasi memungkinkan kita untuk lebih memahami kehidupan di dunia dengan membantu kita untuk mengidentifikasi makhluk hidup, memahami sejarah makhluk hidup di dunia, menunjukkan kemiripan dan perbedaan antar makhluk hidup, dan mengkomunikasikan secara tepat, akurat, dan lebih mudah. Dasar-dasar klasifikasi dapat berdasarkan 1. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. 2. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. 3. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. B. Tahapan klasifikasi. Untuk mengklasifikasikan makhluk hidup harus melalui serangkaian tahapan. Tahapan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Pengamatan sifat makhluk hidup. Pengamatan merupakan proses awal klasifikasi. Yang dilakukan dalam proses ini adalah melakukan penelitian atau identifikasi makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Mengamati dan mengelompokkan berdasarkan tingkah laku, bentuk morfologi, anatomi, dan fisiologi. 2. Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan pada ciri yang diamati. Hasil pengamatan kemudian diteruskan ke tingkat pengelompokan makhluk hidup. Dasar pengelompokannya adalah ciri dan sifat atau persamaan dan perbedaan makhluk hidup yang diamati. 3. Pemberian nama makhluk hidup. Pemberian nama makhluk hidup merupakan hal yang penting dalam klasifikasi. Ada berbagai sistem penamaan makhluk hidup, antara lain pemberian nama dengan sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur dan trinomial. Dengan adanya nama makhluk hidup, maka ciri dan sifat makhluk hidup akan lebih mudah dipelajari. C. Sistem klasifikasi makhluk hidup. Berdasarkan kriteria yang digunakan, sistem klasifikasi makhluk hidup dibedakan menjadi 3, yaitu sistem buatan atau artifisial, sistem alami atau natural, dan sistem filogenik. 1. Sistem klasifikasi buatan atau artifisial. Sistem klasifikasi buatan mengutamakan tujuan praktis dalam ikhtisar dunia makhluk hidup. Dasar klasifikasi adalah ciri morfologi, alat reproduksi, habitat, dan penampakan makhluk hidup atau bentuk dan ukurannya. Misalnya, pada klasifikasi tumbuhan ada pohon, semak, perdu, dan gulma. Berdasarkan tempat hidup dapat dikelompokkan hewan yang hidup di air dan hewan yang hidup di darat berdasarkan kegunaannya, misalnya makhluk hidup yang digunakan sebagai bahan pangan, sandang, papan, dan obat-obatan. 2. Sistem klasifikasi alami atau natural. Klasifikasi makhluk hidup yang menggunakan sistem alami menghendaki terbentuknya takson yang alami.
Pengelompokan pada sistem ini dilakukan berdasarkan pada karakter-karakter ilmiah yang mudah untuk diamati. Pada umumnya, berdasarkan karakter morfologi, sehingga terbentuk takson-takson yang alami. Misalnya, hewan berkaki 4, hewan bersirip, hewan tidak berkaki, dan sebagainya. Pada tumbuhan, misalnya tumbuhan berdaun menyirip, tumbuhan berdaun seperti pita, dan sebagainya. 3. Sistem klasifikasi filogenik. Sistem klasifikasi filogenik merupakan suatu cara pengelompokan organisme berdasarkan garis evolusinya atau sifat perkembangan genetik organisme sejak sel pertama hingga menjadi bentuk organisme dewasa. Sistem klasifikasi ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teori evolusi. Teori evolusi ini diperkenalkan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Sistem klasifikasi filogeni ini merupakan sistem klasifikasi yang mendasari sistem klasifikasi modern yang dipelopori oleh Hutchinson, Cronquist, dan sebagainya. Makin dekat hubungan kekerabatan, maka makin banyak persamaan morfologi dan anatomi antar takson. Semakin sedikit persamaan, maka makin besar perbedaannya. Berarti makin jauh hubungan kekerabatannya. Misalnya, orang utan lebih dekat kekerabatannya dengan monyet dibandingkan dengan manusia. Hal ini didasarkan pada tes biokimia setelah ilmu pengetahuan berkembang pesat, terutama ilmu pengetahuan tentang kromosom, DNA, dan susunan protein organisme. D. Sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Sebelum digunakan nama baku yang diakui dalam dunia ilmu pengetahuan, makhluk hidup diberi nama sesuai dengan nama daerah masing-masing. Sehingga terjadi lebih dari satu nama untuk menyebut satu makhluk hidup. Misal, mangga, ada yang menyebutnya taipa di daerah Makassar, ada yang menyebutnya pau, daerah Bugis, dan ada pula yang menyebut pelem, daerah Jawa. Nama pisang di daerah Jawa Tengah disebut dengan gedang, sedangkan di daerah Sunda, gedang berarti pepaya. Karena adanya perbedaan penyebutan ini, maka akan mengakibatkan salah pengertian sehingga informasi tidak tersampaikan dengan tepat ataupun informasi tidak dapat tersebar luas ke daerah-daerah lain ataupun negara lain. Nah, Carolus Linnaeus adalah seorang ilmuwan Swedia yang meneliti tentang tata cara penamaan dan identifikasi organisme atau Systema Naturae yang menjadi dasar taksonomi modern. Untuk menyebut nama makhluk hidup, Carolus Linnaeus menggunakan sistem tata nama ganda yang aturannya sebagai berikut. 1. Nama spesies terdiri dari dua kata. Kata pertama adalah nama genus dan kata kedua adalah petunjuk spesies. 2. Kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua dengan huruf kecil. 3. Menggunakan bahasa Latin atau bahasa yang dilatinkan, yaitu dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah untuk nama genus dan nama spesies. Contoh, nama ilmiah jagung adalah Zea mays atau dapat pula ditulis Zea mays. Hal ini menunjukkan nama genus sama dengan Zea dan nama penunjuk spesies adalah mais. Pengklasifikasian makhluk hidup. Pada awalnya, dalam klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Kelompok-kelompok tersebut dapat didasarkan pada ukuran besar hingga kecil dari segi jumlah anggota kelompoknya. Namun, kelompok-kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Urutan kelompok ini disebut takson atau taksonomi. Kata taksonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu taksis, yang berarti susunan, penyusunan, atau penataan. Atau takson, setiap unit yang digunakan dalam klasifikasi objek biologi. Dan nomos, hukum. Menurut Carolus Linnaeus, tingkatan takson diperlukan untuk pengklasifikasian yang berurutan dari tingkat tinggi yang umum menuju yang lebih spesifik di tingkat yang terendah. Untuk hierarkinya yaitu yang pertama kingdom atau kerajaan, kemudian phylum untuk hewan atau divisi untuk tumbuhan. Berikutnya adalah kelas
atau klasis. Kemudian di bawahnya lagi ada ordo atau bangsa. Kemudian di bawahnya lagi ada familia atau keluarga, kemudian genus atau marga, dan terakhir adalah spesies atau jenis. Dari tingkatan di atas bisa disimpulkan jika dari spesies menuju kingdom, maka takson semakin tinggi. Selain itu, jika takson semakin tinggi, maka jumlah organisme akan semakin banyak. Persamaan antar organisme akan makin sedikit, sedangkan perbedaannya akan semakin banyak. Sebaliknya, dari kingdom menuju spesies, maka takson semakin rendah. Dan jika takson semakin rendah, maka jumlah organisme akan semakin sedikit. Persamaan antar organisme akan makin banyak, sedangkan perbedaannya akan semakin sedikit. Nah, demikian untuk pembahasan kita pada hari ini. Selanjutnya nanti kita akan belajar macam-macam jenis klasifikasi ya. Ada beberapa berdasarkan yang sudah ditemukan oleh ilmuwan. Ada yang 2 kingdom, 3 kingdom, sampai dengan 5 kingdom dan 6 kingdom. Nanti akan kita pelajari. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.